di depan teman-temanmu yang muslim, mungkin Tuhan kamu kelihatan itu satu, dua, atau tiga. Gini bang, Apa jawabannya? sebentar, Bang saya isi aja, tertib Bang. sedikit, agak beradab lah. Apa Enggak, saya jawabannya? begini Bang, maksud saya begini. Dulu saya tuh keluarga saya muslim, tapi saya tidak pernah melihat dulu ajaran-ajaran muslim tuh banyak Kita nggak membuka mau tahu ayat-ayat itu. Kristen. Kita nggak mau tahu itu. Tapi Kita mau tahu. sekarang kok Kita jadi nggak mau kayaknya tahu ada itu. Yang kegalauan kita ya. mau tahu ini Ada kayak Kristen yang itu ketakutan begitu loh. antikristus. Jadi Kristen dicocok-cocokkan itu semuanya. antikristus. Kristen jadi itu aneh. penumpang gelap. Kristen itu adalah orang yang membunuh akal. Dulu Sekarang yang pertanyaan sederhananya dulu pun mbah Anda saya mau tidak pernah buka ayat-ayat suci Alkitab. Ini tidak pertanyaan pernah. saya sederhana. Tapi kok sekarang jadi Yesus aneh saya mengajarkan melihat. Tuhan Menjelaskan itu Islam, satu, menjelaskan dua, atau Islam, tapi tiga. dari Coba lihat. Alkitab. Kan Sebentar aneh. ya, Coba lihat. Menjelaskan Alkitab, menjelaskan Islam, tapi lewat Alkitab kan Coba aneh. lihat. Juma sudah ngomong kosongmu Juma. Belepotan dia. Itu yang ditanya Gurunda Zuma. yang ditanya Bang Zuma, Belepotan dia. Yesus Yesus mengajar mengajarkan Ayo semua, Tuhan saya itu dengan satu, Juma tiga, saja. satu. Saya Kamu mau jawab. otak Juma itu. Saya dengan Juma saja. Nah, Saya dengan Juma. Iya, kalau Bang Zuma lagi ngomong, kamu Iya, diam. saya mau tanya. Dia mau tanya Tuhan apa itu sama satu, saya? dua atau tiga gitu. Allah itu satu. Yang saya tanya, Tapi satu yang dijelaskan oleh Yesusnya. Alkitab itu bukan satu tunggal, bukan absolut. Nah, itu Kucluk, dulu. yang saya tanya itu bukan Kamu kamu. mau belajar Kristen tapi pakai ayat, pakai Al-Quran. Yang Nggak bisa saya dong. tanya itu bukan konsep imanmu. Yang saya tanya Tidak bisa. konsep Loh, imannya kalau Yesus. bukan Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Laknatullah, Tuhan itu satu, dua, atau apa? tiga. Kamu mau jelaskan apa, Itu loh. Juma? Kamu mau menjelaskan iman Saya apa? tidak sedang menjelaskan. Saya mau menjelaskan bertanya iman kepadamu siapa? sebagai Saya bingung. penumpang gelap yang Kamu bukan menjelaskan pengikut Islam, Yesus tapi kamu ngaku menjelaskan pengikut. Islam tapi pakai Alkitab. Kan nggak nyambung. Aneh Anda ini. Yang Anda saya yang tanya aneh. tentang Yesus. Anda menjelaskan Yesus iman- mengajarkan imanmu, muridnya tapi pakai Bani referensi Israel. Satu, Ayo. Tuhan itu satu, dua, atau tiga. Kamu sudah salah menjelaskan Islam pakai referensi Alkitab. Aneh Itu sudah orang salah ini. besar. Aneh. Kamu yang aneh. Saya tanya, saya Yesus dari dulu tidak pernah mengajarkan melihat kepada muridnya yang asli Bani kiai-kiai Israel. membuka ayat-ayat Alkitab nggak pernah. Kok sekarang kamu yang sering-sering buka dengan gerombolanmu itu? Lucu. Nyambung kamu ini. Lucu Nggak apa? nyambung. Udah turunin aja Kamu kalau nyambung belum semua. sakit. Dia kalau nggak mau Nyambung, diam, nyambung. Manuel, Turunin kalau aja nggak kalau mau nggak diam, mau. Kalau dia mau diam, Turunin. Ya, saya kayak Percuma. ini. Turunin. Anda ke gereja cari pendeta, turunin celananya, colok pantatnya dicolok, habis itu jilat tanganmu, ya. Saya tanya, Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen laknatullah, kepada Bani Israel yang kutanyakan. Pahami ya? Yesus itu ketika menjadi guru, menjadi dosen, menjadi profesor Alkitab Torah kepada Bani Israel, mengajarkan konsep Tuhan itu satu, dua, atau tiga. Jawabannya kemana-mana, kemana-mana jawabannya. Inilah dasar pengikut Dajjal itu gitu. Kelakuan otot kayak gitu Bang. Saya ditanya oleh guru saya, kenapa mereka susah untuk menerima kebenaran? Jawabannya karena Allah mengazab mereka. Muncul si laknat. Ditanya tentang Tuhan itu satu menurut Yesus, dua atau tiga, kemana-mana perginya. Berarti Al-Quran ini tidak salah. Kalian itu semua adalah orang-orang yang kena azab. Kena azab. Kenapa kena azab? Karena kalian itu pengikut si pembinasa keji Paulus laknatullah. Itu maksudnya. Al-Quran sudah mengatakan itu kok. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Lalu Anda mengatakan, jangan kau membahas Kristen melalui pandangan Al-Quran. Oh, tidak bisa. Al-Quran saya mengulas tuntas tentang orang-orang kafir.
Al-Quran saya mengulas tuntas tentang surah kabar robe yang kau imani sebagai firman Tuhan. Itu kitab suci saya menjelaskan itu. Jadi membahas tentang Kristen, membahas tentang Bible, membahas tentang Paulus sama dengan mengurai isi kandungan Al-Quran. Masih mau datang besok? Ayo. Nah Ayo, ini yang baru aja dibahas tadi Bang Sumaya tentang ajaran paganisme, udah muncul dia, bener. Iya, Bener. makanya. Tapi kalau menurut saya, Bang Juma, kalau dari saya, dari kenasranian, Islam masih adalah mengajarkan suatu bentuk ketauhidan, yaitu Nah, betul. menyembah Tuhan yang yaitu Elohim atau Al-Ilah. Gitu, Betul itu. Jadi tentang saudara Esa ini, Al-Quran sudah menjelaskan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Nabi Isa merasakan pengingkaran Bani Israel, pengingkaran Paulus dan krunya, kemudian Nabi Isa bertanya kepada yang lain, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para murid-murid kemudian menjawab dengan setia, nahnu ansarullah. Itu jawaban murid-muridnya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhada bi anna muslimun. Kata mereka para hawariyun, para murid termasuk saudara Esau ini, saksikanlah wahai Nabi Isa bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kami adalah orang-orang muslim. Kami orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Fattakullah wa ati'un. Pada saat engkau mengatakan bertakwalah kepada Allah, kami bertakwa kepada Allah. Wa ati'un, kami taat kepadamu. Itu kata Hawariyun. Itu kata orang-orang Nasrani yang benar. Nah, sedangkan Kristen ini adalah penumpang gelap dari barat yang dihasilkan dari orang-orang Farisi yang membengkokkan hukum Tuhan yang datang kepada para nabi. Matius 24 nomor 15, waspadalah kepada pembunuh keji, pembinasa keji yang diterehkan oleh Nabi Daniel. Apa tanda-tandanya si pembinasa keji itu? Baca dalil selanjutnya. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam penjara, dalam bilik khusus, jangan kau percaya, sebab dia adalah si pembinasa keji yang menorehkan kemudian ajaran Trinitas, Tritunggal, Triwek-wek, Trisno, Trisula dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Demikian. Nah, oke Bang Juma, boleh saya sanggah sedikit? Aduh. Sedikit Silakan. aja sih. Silakan. Ya, sedikit aja, nggak banyak-banyak. Sedikit Iya ya. Bang, silakan. Gini, tadi Bang Juma kan bilang kalau Yesus itu adalah Muslim. Saya mau bertanya nih. Yes. Ini saya buka ayat Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Ini Yesus ya, ini perkataan Yesus langsung ya. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau Yesus Islam, apakah kalian menuruti ini? Apa kalian dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan keliru. Yesus sabar. Yesus datang ke tengah Bani Israel, memiliki hukum. Hukum yang dibawa adalah hukum Taurat. Kami bukan Bani Israel. Yang dimaksud Yesus itu Muslim adalah beliau berserah diri kepada perintah-perintah Elohim yang datang kepada dirinya. Tidak seperti Paulus membantah semua perintah Elohim, mematikan semua perintah Elohim, lalu membuat perintah-perintah baru yang diajarkan kepada orang Kristen. Yesus adalah orang yang berserah diri kepada perintah Elohim. Coba Anda lihat bagaimana Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku melakukan segala perintah yang Bapa perintahkan kepadaku. Itu Yesus mengatakan itu.
Di dalam Yohanes 14, Yohanes 11. Kita tidak bisa memungkiri. Bahkan Paulus sendiri menorehkan dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus adalah orang yang tunduk takluk di dalam hukum Taurat. Berarti dia adalah seorang muslim yang taat. Dia mendirikan sholat, dia bersyahadat, dia berpuasa, dia sunat, dia selalu mengatakan insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dia adalah orang yang berserah diri. Bayangkan saja ketika ia mengatakan apa? Andai saja cawan ini bisa berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Berarti Yesus menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Dia muslim. Sedangkan kafir itu adalah orang yang ingkar, orang yang melawan perintah Tuhan. Apa buktinya kalau Kristen itu adalah melawan perintah Tuhan? Baca Ibrani 6 nomor 1, baca Galatia 3 nomor 2, 3 sampai seterusnya. Baca kemudian Galatia 5 nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Baca itu semua. Efesus 2 nomor 15. Baca itu semua. Kristen diajarkan dalam pondasi pembatalan semua hukum-hukum Tuhan. Makanya kami menyebut, Allah menyebut kalian itu adalah kaum kafir, kaum yang ingkar, kaum yang membolak-balikkan firman Tuhan. Sedangkan Yesus adalah seorang muslim. Perintah Tuhan itu yang dilakukan. Apa yang diperintahkan untuk ia lakukan? Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 12:49, perkataanku adalah bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus adalah seorang hamba yang saleh. Yesus adalah hamba yang taat. Dia adalah muslim sejati. Demikian. Bang Yarobi, Kristen. Oke, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya seorang Kristen, Bang. Oh, Iya, waalaikumsalam. Silakan. Oke, saya boleh bertanya Silakan. mengenai Al-Quran? Boleh? Silakan. Oke. Oh, apakah seluruh Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Ya atau tidak? Yes. Ya, oke. Buka Ya. Ali Imran 45. Ali Imran 45. Silakan. Silakan, Bang. Ya, silakan Bang Yarobi, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Biar. Silakan Pak Rabi. Iya, bunyinya gimana? Lah. Bang Suma, bunyinya bagaimana? Saya tidak bisa bahasa Anda Arab, sorry. ini membawa pertanyaan, Anda membawa materi. Kenapa Anda nggak baca? Ya, saya sudah baca di sana. Nah, tetapi saya kan baca terjemahannya. Oh, berarti Anda mau membahas terjemahan? Boleh. Oke. Apa yang Apakah Anda baca? terjemahan itu adalah firman Allah? Bukan. Terjemahan Bukan. itu bukan. Yes. Bukan. Bukan. Lalu kenapa ada di dalam Al-Quran? Itu untuk diterjemahkan supaya orang tahu kandungan Al-Quran. Yang diterjemahkan itu firman Allah atau bukan? Firman Allah. Lalu terjemahan itu sudah ada di dalam Al-Quran, itu bukan firman Allah? Bukan firman Allah. Oke, bukan firman Allah. Yes. Oke. Nah, sekarang bunyinya. Bunyi Bunyinya. Ali Imran 45. Ya. Isa Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masih. Oke, coba. Isqalatil malaikatu, itu ya? Itu ya? Iya, Ali Imran 45, Bang. Iya. Isqala, ketika, qalat, berkata, malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, inna sesungguhnya Allah yubashiruki, menyampaikan kabar gembira kepadamu, bikalimatin, dengan kalimat, minhu, daripadanya, ismuhu, namanya Masihu, Al-Masih, Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, seorang Artinya? yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Artinya, Bang? Itu artinya. Itu artinya. Itu artinya. Iya, Robi. Apa masalahnya, Bung?
Halo. Paling kita kata-kata wajiban Mati gitu. nih ya. Apa masalahnya sobat saudara? Lebih begini Bang Juma, Dari ya. artinya kalau dia terkemuka di dunia, apakah sama dengan Nabi Muhammad SAW atau bagaimana itu? Terkemuka di dunia karena di dunia itu dituhankan, terkemuka di akhirat karena di akhirat nanti dihakimi di depan manusia. Dia terkenal. Iya, Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Di mana dalilnya itu? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, kau kesini berdiri depan manusia, aku ingin bertanya kepadamu, apakah ente yang mengajarkan orang-orang gelap wajah ini untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku ketika di dunia tidak pernah sekalipun mengajarkan mereka untuk menyembah diriku selain daripada dirimu. Aku tidak pernah berkata sesuai apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan adalah ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku justru mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan coba lihat, adakah Yesus itu mengatakan berkata sesuai dengan seleranya? Tidak. Adakah Yesus itu mengingkari penyembahan kepada Elohim? Tidak. Yohanes 2, Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sementara mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Yesus menyembah. Kisah para Rasul 4. Yesus adalah hamba yang suci yang kemudian taat penyembahannya kepada Elohim. Jadi pantas begini, saudara Juma. Saya melihat Anda menafsirkan kitab Anda sendiri pun lain ya. Kalau saya lihat tafsir Ibnu Katsir bukan seperti itu. Anda menarasikannya lain lagi. Jadi begini, kalau Anda menafsirkan kitab Anda pun dengan sembarangan, jadi bagaimana Anda menafsirkan Alkitab? Justru udah pasti lebih melenceng gitu. Jadi Gitu. apapun yang Anda ucapkan hari ini, saya maklum-maklum aja karena apapun yang Anda katakan, Anda mengatakan Isa terkemuka di dunia kenapa? Karena dia dituhankan. Dia terkemuka Terus? di akhirat kenapa? Karena dia dihakimi. Logikanya dari mana itu? Lah, Anda mengucapkan sesuatu yang di luar logika. di luar logika. Dia terkemuka, dia terpandang, dia terkenal di dunia. Kenapa dia terkenal di dunia? Karena satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia kucluk. Ada nggak nabi yang dituhankan selain Nabi Isa? Tak ada. Ada nggak nabi lain kemudian yang diusahakan dibunuh oleh umatnya lalu Allah angkat ke langit? Tak ada. Cuman dia satu-satunya. Maka dia kemudian terkemuka dalam aspek itu. Nabi Musa juga terkemuka di dunia. Baru ini pernyataan orang Islam yang seperti ini. Ya, Ketika kita silakan aja. mengungkapkan mengapa Isa itu terkemuka di dunia, bukan Jadi seperti adanya. jadi maunya Anda itu terkemuka, dia itu kenapa? Terkemuka menurut Anda itu karena dia Tuhan gitu. Anda yang mengatakannya. Lah, saya sudah menjelaskan kepada Anda. Nabi Musa juga terkemuka, terkenal. Jadi kenapa tidak dituliskan dia terkemuka di dunia dan akhirat? Siapanya? Musa. Nabi Musa dikatakan terkemuka di dunia. Al-Quran juga mengatakan itu kok. Di mana tertulis? Seperti pernyataan pada Nabi Isa sendiri. Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan beliau terkemuka wajihan. Sama seperti Nabi Isa juga wajihan. Wajihan itu artinya apa? Terhormat, atau terkenal, atau tersohor, atau terkemuka. Itu ada dalam Al-Quran. Bukan cuma Nabi Isa saja. Paham sampai situ? Iya, ya, oke. Oke. Ya, silakanlah. Ada dalam pengertian sesat ini, silakan. Oke, terima kasih ya Juma. Terima kasih. Iya, silakan. Silakan. Ada lagi? Bendera putih berarti. Bukan bendera putih Pak Polopo. Ini Iya. orang yang berjalan, kesesatannya udah terlalu jauh. Mau balik pun nggak bisa lagi. Jadi susah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladina aza Musa
fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahu wajihan. Sama seperti Yesus, wajihan. Dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah, wajihan. Wa kana indallahi wajihan. Itu Nabi Musa. Sama seperti Nabi Isa, dia juga dikatakan wajihan, tak ada masalah. Tetapi kemudian kami tidak menjadikan mereka itu adalah sembahan. Hanya penumpang gelap ini yang berasal dari penyembah dewa-dewa menjadikan Nabi Isa itu Tuhan. Kristen Indonesia korban. Korban dari mana? Korban dari agama warisan yang dibawa oleh penjajah. Penjajah mendapatkan dari mana? Dari kerajaan Belanda, menerimanya dari kerajaan Romawi. Tapi Sekarang begini, saudara Kebenirin. Begini, dari mana konsep Trinitas itu? Tuhan menjelma inkarnasi menjadi manusia. Anda bisa jawab? Dari mana Anda dapatkan? Dari Yesus? Tolong tunjukkan. Mana Yesus mengajarkan itu? Bahwa dia adalah Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Mana ucapan Yesus itu? Saya mau dengar, silakan. Ada? banyak sekali. Kalau data Ya, yang jangan banyak sekali. Saya cuma satu aja. Yesus mengakui dirinya adalah inkarnasi Tuhan. Sebagaimana pengakuan orang Farisi Paulus laknatullah yang menjual Nabi Isa kepada orang-orang Roma bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Ayo, tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan itu. Untuk membuktikan Kristen itu agama laknat atau Kristen itu adalah agama berkat. Silakan. Kalau Kristen itu tanpa saya katakan pun sudah pasti itu agama berkat ya. Silakan Anda tunjukkan, silakan Anda mengatakan itu. Tapi kita ingin bukti sederhana. Di mana konsep Yesus adalah inkarnasi Tuhan? Yesus ajarkan sendiri atau manusia-manusia laknat yang mengajarkan itu? Silakan. Itu datanya banyak sekali. Saya bacakan Satu aja, sepotong aja. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Tunjuk. Itu di Yohanes 1:1 itu merupakan inkarnasi dari Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 itu, saudara, Yohanes 1 itu perkataan Yesus nanti muncul di nomor 38. Di mana? Di mana lagi? Ayat 14 diterangkan bahwa Tuhan itu telah menjadi manusia. Sekali lagi saya katakan, Yohanes 1 itu, sekali lagi, dengarkan. Yohanes 1 itu perkataan Yesus nanti muncul di data nomor 38. Yang saya minta, kalau Kristen ini bukan agama laknat, maka ada ucapan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim. Tunjukkan kepada saya, maka saya akan menyerukan semua apologet Islam untuk tidak lagi berapologet. Saya datangi rumahnya, saya sunat 2 kali kalau mereka masih membahas agama Islam dan Kristen. Kalau ada pengakuan Yesus mengajarkan dirinya adalah inkarnasi Elohim. Silakan. Ayo. Orang yang pertama kusunat 2 kali Palopo. Aku nomor berapa Bang Suma? Baru Santo yang kedua pakai kapak. Ayo silakan Bung, silakan. Ini tantangan. Kalau ada Yesus mengajarkan Trinitas, Yesus mengajarkan dirinya adalah Elohim yang inkarnasi menjadi manusia, saya babat habis semuanya apologet Islam. Saya lawan utama yang paling utama dan paling terdepan untuk menghentikan mereka untuk melakukan berhenti berdiskusi agama. Berhenti. Kenapa? Yesus sendiri yang kita hargai, yang kita hormati sebagai nabi, yang kita sebut dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam, ternyata dia sendiri yang mengajarkan dia adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Kalau ada, saya orang pertama yang akan melawan semua para apologet dan kusunat 2 kali. Tapi kalau tidak ada, maka saya mengatakan agama Kristen itu adalah agama laknat.
Atau ya, nggak usah satu ayat, satu iota aja, Pak, kebenaran satu iota aja. Bung, betapa dahsyatnya, Bung, saya katakan betapa dahsyatnya kebatilan yang dilakukan oleh agama Kristen itu yang dihasilkan dari buah pengajaran Nabi palsu Paulus. Tengoklah itu. Bang Suma hanya bertanya hal yang sangat prinsip, yang fundamental, intisari, jantungnya Kristen, mimbarnya Kristen. Minta pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim. Kristen tak berdaya, tak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya menggap-menggap. Jadi apa yang kalian jual selama ini? Sadarlah kalian. Wajar ketika kemudian Yesus mengatakan si pembinasa keji. Wajarlah ketika Yesus mengatakan enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pantaslah Kristen itu sedunia disebut pembuat kejahatan oleh Yesus. Ternyata hal yang sangat fundamental, yang sangat pondasi awal, Kristen tak mampu mempertanggungjawabkan dalil pembenaran akan konsep keimanan Kristen. Bayangkan itu. Ini bukan depan gereja, Bung. Ini di depan umat Islam. Dan saya yang mewakili umat Islam se-Indonesia bertanya kepada Kristen se-Indonesia, tunjukkan dalilnya. Yesus mengaku sebagai teofani dari Elohim. Yesus mengaku sebagai inkarnasi dari Elohim. Yesus mengaku sebagai titisan yang adalah dewa teos menjelma menjadi manusia selayaknya pemahaman pagan Romawi. Mana tunjukkan dalil itu? Ingat, Yesus adalah sang sumber. Sang sumber apa? Sang sumber firman yang datang kepadanya. Dia mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Al-Quran juga mengatakan, wa iskala Isa inni abdullah ataniyal kitaba, ataniyal kitaba, ataniyal kitaba. Yesus Nabi Isa alaihissalam mengaku, kepadaku diberikan ketetapan, kepadaku diberikan kitab, kepadaku diberikan hukum-hukum, kepadaku diberikan perintah, kepadaku diberikan firman. Aku ini adalah hamba Allah yang dibekali firman Allah, dan kepadaku diberikan tanda kenabian. Tunjukkan mana pengakuan Yesusnya, mana pengakuan Yesusnya. Yang kedua, Kalau seperti kata-kata yang Anda minta tidak ada. Tetapi banyak sekali ayat Yesus berkata bahwa dia adalah sumber kehidupan kekal. Jadi kalau Anda tunjukkan siapa Yesus yang mengaku bahwa dia adalah sumber kehidupan kekal selain Allah itu sendiri. Tunggu, sabar. Saudara, kalau ternyata tidak ada pengakuan itu, lalu dari mana Sang Paulus laknatullah mengatakan bahwa jasadnya itu adalah ilahi? Dari mana kemudian Paulus mendapatkan konsep Sang Ilahi itu turun ke bumi mengosongkan dirinya menjadi Yesus? Itu dari mana ilmunya? Dan itu yang Anda jadikan acuan. Jadi Anda jangan mewek sekarang. Itu tidak ada, Bang Suma. Ada. Tapi yang mengatakan itu adalah Paulus, bukan Yesus. Dan yang Anda praktekkan sekarang bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Ayo, sadarlah. Nah, yang kedua, ketika saudara mengatakan ada, Bang, tetapi siapa yang Yesus yang mengatakan dia adalah yang memberikan sumber kehidupan? Bung, kalau Anda berpikir menggunakan akal, ada nggak orang berpikir tidak pakai akal? Kalau Anda menggunakan akal, maksud saya, maka Anda akan paham lontaran kata teruntai menjadi kalimat yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang dititahkan, apa yang diinstruksikan, apa yang diperintahkan. Jadi kalau Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus bukan berarti dia Tuhan. Kok bisa gitu, Bang Suma? Sebab dia adalah perantara, dia adalah nabi, dia adalah rasul Tuhan, dia adalah wakil Tuhan, dia adalah duta Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Dia Nabiullah, dia Rasulullah, dia hamba yang saleh, dia hamba yang taat, dia hamba yang kudus. Sehingga apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Bahlulnya ente, bahlulnya orang Kristen, karena melupakan itu. Yang ada dalam otak mereka, Yesus Tuhan, dagingnya Tuhan, Yesusku baik, Yesusku ganteng, Yesusku cantik, tralalalala. Itu yang ada dalam konsep iman Kristen. Kenapa? Karena itu tadi Allah mematikan akal mereka.
Mereka tidak Sebenarnya Anda menggunakan akal. membantah pernyataan Anda sendiri. dalam Anda meminta penelaah data itu. kepada saya. Silakan. Tetapi ketika data itu ada, Anda mengatakan Yesus itu kan pembawa firman. Jadi apapun yang diucapkannya itu kan dari firman, dari Tuhan, dari Nah, sekarang Allah. saya minta, Jadi mana apapun yang perkataannya diucapkan kalau dia Yesus itu ada adalah di inkarnasi? Alkitab. Ingat. Mana perkataannya kalau dia itu inkarnasi? Dia itu adalah teofani. Dia itu adalah penjelmaan Elohim. Mana? Setahu saya, yang dapat memberi kehidupan itu hanya Tuhan. Tidak Betul. ada selain Tuhan yang dapat memberikan kehidupan. Betul sekali. Setuju kan? Ya. Jadi Yesus dalam beberapa ayat mengatakan, akulah hidup. Dan siapa yang percaya kepadaku mempunyai Dek. hidup yang kekal. Minta tolong colokannya ini sayang. Iya, HP-nya abel-obel. Gimana ceritanya? Akulah hidup. Akulah hidup. Akulah benar. Akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan sampai kepada siapa? Sampai kepada aku atau sampai kepada Bapak? Tanya kakak casnya ini mana? Yes. Ayo. Sampai kepada siapa? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan sampai kepada siapa? Lihat sendiri. Banyak Dia sampai di dalam kepada siapa? ayat Alkitab menyatakan Yesus itu menyatakan dia adalah sumber kehidupan. Jadi Anda tadi mengatakan Dia adalah sumber kehidupan. Terus? Jadi Yesus menyatakan dirinya sumber kehidupan. Tidakkah itu Anda berpikir Di mana bahwa Yesus itu mengatakan dia adalah sumber kehidupan itu di mana? saya ambil katanya ya. Gitu dong. Yang itu sayang ya, nih sini. Oke. 17 nomor 3 abang. Ayo. Ini dicolok di mana sih, Sat? Hidung atau di pantat ini? Coba. Om, aku serius nanya. Ini dicolok di mana? Mana? Oke, thank you. Udah. Kasih ya. Sumber kehidupan itu Pak kebenaran. Aqua. Ayo, di mana? Aqua kalau ditaruh ikan ke dalam mati juga bang, bukan sumber kehidupan itu. Abang, coba nanti abang ambil ikan taruh ke dalam aqua mati tuh. Coba. Ini kebenaran nggak sobat-sobat pula ya. Iya. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu jelas sekali kan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sudah kuduga. Apa Anda tertawa? Katanya sumber kehidupan tadi. Mana? Kan jelas nih. Apa? Coba Anda baca ulang. Mana? Akulah. Apa? Akulah jalan. Apa jalan itu? Nabi. Jadi jalan itu Nabi. Jangan Anda potong. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Oke. Anda baca lagi di Yohanes 10 ayat 10. Orang udah. mencuri dan membunuh dan memusnahkan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Anda Udah. minta lagi yang lain. Nggak ada dalilnya Di pengakuan dalam Yohanes Yesus. 6 ayat 35 di mana Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus Sekarang lagi. apakah Anda percaya kepada Yesus? Jelas. Oke, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Anda percaya? Anda teruskan baca ke bawah, jangan hanya Katanya percaya. Katanya itu kan percaya. ada kelanjutannya. Aku tidak Anda dapat hanya berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda percaya?
Sebagai manusia Yesus mengatakan itu. Dia tidak mengatakan aku sebagai manusia, Makanya sebagai dia- Tuhan atau sebagai apapun. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Anda percaya? Anda tidak memahami Alkitab secara kontekstual. Sudah. Anda hanya membahas Ada. Ada. Udah bendera Anda putih. tadi menyatakan di mana datanya menyatakan bahwa dia sumber kehidupan. Saya tunjukkan. Anda tidak Mana? percaya kan? Mana? Data Mana? yang Mana dia saya- sebagai sumber kehidupan itu mana? Iya, Mana? Anda baca tadi apa? Yang saya bacakan tadi apa? Ini dia mengatakan kalau dirinya itu sebagai utusan Cak Ayu. Oke, saya bacakan lagi ya. Bacakanlah. Bacakan lagi ya. Oke. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, orang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan memusnahkan. Aku Terus? datang supaya mereka memperoleh hidup Ya. dan hidup Caranya? dalam segala kelimpahan. Caranya mendapat hidup Caranya, orang-orang biasa- ketika Yesus Caranya juga datang. ditunjukkan di situ. Dengar. Di Ketika Yohanes, dengar ini. Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Anda mengerti percaya sebagai Juru selamat, Mesias, Juru selamat. nah itu betul. Nah, Anda betul kan? pintar Dan di berarti. Yesaya disebutkan, tidak ada Juru selamat selain Tuhan itu sendiri. Nah betul. Yesus itu perantara atau juru selamat? Juru selamat. Ya, juru selamat di situ dia sebagai perantara atau dia sendiri yang adalah juru selamat itu? Dialah Juru selamat itu. Oh, nggak bisa. Ketika dikatakan di dalam kitab Yesaya, bukan duta, bukan utusan, di situ Tuhan sendiri. Maksudnya Tuhan sendiri dalam Yesaya 63 nomor 9 itu, dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah umat yang kepadanya diutus nabi itu melakukan mukjizat, itu bukan dari dirinya sendiri. Yesaya 63 nomor 9 yang Anda maksud, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku utusan? Yesus itu mengaku Juru selamat. Bisa saya tunjukkan ayat. Sekarang kulang pertanyaannya, Yesus itu mengaku sebagai Tuhan atau mengaku sebagai utusan Tuhan? Saya ulang lagi. Dia mengaku Saya ulang lagi. Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku utusan? Utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam segala kesesakan bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Berarti bukan Yesus, karena Yesus hanya utusan. Mari kita buktikan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 2. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ngapain ke Kisah Para Rasul? Anda kan nggak Untuk membuktikan bahwa Yesus itu, untuk membuktikan bahwa Yesus itu hanya utusan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat dan tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Tuh. Anda paham tidak itu dalilnya? Bukan Yesus. Anda tidak. Bukan Yesus. Yesus itu hanya perantara. Hanya seorang wartawan. Setuju enggak? Bukan Yesus, tetapi Yesus itu hanya perantara. Sebaiknya kita baca di Yohanes saja. Yohanes 4 ayat 42 dituliskan di sini. Kami sekarang percaya bukan karena perkataanmu, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan tahu bahwa dia adalah sesungguhnya Juru Selamat dunia. Dia adalah sesungguhnya Juru Selamat. Tapi jelas cuma kalau Anda membaca Alkitab Yesus, mau Anda jongkar balikan mau seperti apa pun, Yesus itu tetap Juru Selamat. Ya memang Kecuali dia Juru Anda Selamat.
Memang dia juru selamat, tetapi dia juru selamat Juru untuk Bani selamat. Israel. Tapi Tidak, ini dia juru selamat untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Elohim. Elohim telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Anda ditampar oleh Bible Anda sendiri, kan malu. Oke? Paham? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. begini. Apalagi? Dari Abraham sendiri, Tuhan sendiri telah menjanjikan bahwa dari Abraham bahwa semua bangsa akan terberkati. Hanya di dalam diri Yesus lah itu tergenapi. Oh, salah ente. Seluruh bangsa terberkati itu karena masuk Islam, bukan masuk Kristen. Di mana Suma tertulis seperti itu? Di dalam Kejadian 12 nomor 3. Silakan. Baca, Anda baca. Kejadian berapa? 12 nomor 3. 12 nomor 3. Yes. 12 nomor 3. Yes. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, Maksudnya? pertanyaan saya. Ketika Tuhan mengatakan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau dan mengutuk siapa yang mengutuk engkau. Tolong tunjukkan apakah Kristen memberkati Abraham? Memberkati pasti. Apa buktinya? Buktinya kami mengimani bahwa Abraham adalah bapak orang Saya tidak orang tanya beriman. itu. Saya tidak tanya itu. Hei, jangan, saya sudah jawab Anda. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, buktikan dalam rutinitas ritual keagamaan Anda memberkati Abraham. Silakan. Apa? Gimana? Iya, gimana? Ujung-ujungnya di mana? Makanya kalau gurumu ini bicara, Anda diam Sudah dulu. pastilah, Nanti sudah pastilah kami mengimani Abraham. Bukan mengenai Anda tidak perlu iman. menanyakan itu lagi. Yang ditanya di situ tentang berkat. Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Sekarang buktikan dalam proses ritual keagamaan Kristen pemberkatan terhadap Abraham. Silakan. Ya, semuanya itu pemberkatan terhadap Abraham. Kami itu percaya kepada Abraham. Nah, sekarang mana bukti? Mana bukti Anda? Apa yang ditanya? Mana bukti Anda bahwa Anda itu melaksanakan ritual dari Abraham? Oke, baik. Bukan ritual dari Abraham, kuceluk. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Saya Buktinya tanya, apa? mana pembuktian proses? Buktinya. Sabar dulu. Buktinya. Nanti giliran Tidak ditanya. bicara proses di situ, Suma. Tidak ada proses di situ. Jangan Anda ke proses-proses segala macam. Ini bicara berkat dan kutuk ini, bro. Iya, ketika saya tanya kepada saudara Kristen, mana bukti prosesi, bukan proses, kuceluk. Yang saya tanya, prosesi, pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Buktikan, ada? Lo pemberkatan bagaimana pemberkatan? Memangnya ini pengantin? Bagaimana Anda ini bicara? Saya ulang dalilnya. Kamu Anda sendiri yang mau baca dalilnya. Aku akan memberkati. Dalilnya itu berkata bahwa ini memberkati keturunanmu. Siapa yang memberkati, dia diberkati. Siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Oke, lanjut. Manusia penyesat. Inilah kalau pembinasa keji itu begitu. Ini Al-Quran mengatakan itu. Wa makaru wa makarullah. Kamu itu hanya bikin makar. Sudah majikanmu bikin makar, kau juga ikut makar. Dalilnya sangat jelas di situ. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Pertanyaan saya kepada orang Kristen laknatullah alaih, tunjukkan prosesi pemberkatan Kristen. Kalau agama Kristen itu agama diberkati, tunjukkan mana prosesi pemberkatan orang-orang Kristen kepada Abraham. Tunjukkan kepada saya, silakan. Meow.
Mana? Sudah kuduga. Kalau tidak ada, berarti Anda hanya mengutuk Abraham. Loh, Mana? mengutuk Abraham. Mana? Mengutuk Abraham bagaimana? Saya Mana tanya bukti sama- saya mengutuk Abraham? Saya tanya samamu, Ismail itu anak yang suci atau anak yang tidak sah? Anak yang tidak sah. Tahuan kan? Tengoklah, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalau Anda mengatakan Ismail sebagai anak yang tidak sah, berarti dia anak haram. Kalau dia anak Benar, haram, karena itu berarti firman Tuhan yang Anda berkata sudah seperti itu, bukan menuduh saya. Abraham. Anda Simak, sudah firman menuduh, Tuhan. tolong di-mute dulu. Anda sedang menuduh Abraham melakukan persinahan. Dengan demikian, Anda mengutuk Abraham. Anda dikutuk, agama Anda memang agama laknat. Kan tadi saya mengatakan, mana bukti prosesi pemberkatan Kristen kepada Abraham? Apa jawaban Anda? Emang pernikahan. Itulah agama laknat, itu begitu. Sudah dalilnya, dan seluruh bangsa akan mendapatkan berkat olehmu. Sekarang siapa yang mengajarkan anak keturunannya ke seluruh bangsa untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham? Siapa? Kalau bukan Islam, lalu siapa? Apa buktinya? Setiap kami beribadah dan setiap kami menyebut sebutan Nabi Ibrahim, kami sertakan dalam proses iman kami ucapan pemberkatan alaihi salam, atasnya keselamatan. Kasihan Satu. deh lu. Yang Itu kedua, bukan bukti pemberkatan, bro. yang kedua, Itu yang bukan kedua, bukti. setiap kami sholat, kami mengucapkan pemberkatan itu kepada Abraham. Allahumma salli Oke. ala Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Itu bukti Oke. pemberkatan yang tidak bisa Anda bantah, yang dilakukan setiap Oke. umat Islam, dan umat Islam mengajarkan keturunannya kepada seluruh dunia sehingga seluruh bangsa-bangsa mendapatkan pemberkatan dari Allah. Kenapa? Karena mereka memberkati Abraham. Kata Tuhan dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kemana Islam menyebar? Kemana di dunia ini, di penjuru bumi ini Islam menapak kaki? Maka disitulah Nabi Abraham diberkati. Tapi Kristen, di mana Kristen menapakkan kakinya, maka di situ Abraham akan dikutuk oleh Kristen. Bukti tadi, Nabi Ismail anak daripada Nabi Abraham alaihissalam ini anak sah atau anak tidak sah? Anda mengutuknya dengan mengatakan anak yang tidak sah. Dengan demikian Anda menuduh Itu bukan Abraham saya mengutuk, itu bro. tidak apa? Anda telah mengutuknya, Anda menghinakan, Anda mengatakan anaknya sebagai anak yang tidak sah. Dengan kata lain, Anda sudah mengatakan bahwa Abraham itu adalah pesina. Ayo. Anda yang katakan pesina, bro, loh. Bukan saya ya. Anda kenapa Anda Maaf ya. mengatakan bahwa Ismail bukan Anda anak yang sah? mengatakan itu. Kenapa Anda mengatakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam bukan anak sah dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa? Ya karena Ismail itu adalah anak dari seorang budak, bukan seorang istri yang sah, bro. Berarti Anda sedang mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham budak. Itu bukan namanya mengutuk, bro. Apa buktinya kalau Anda tidak mengutuk dengan mengatakan anak kandung Abraham alaihi Bro, salam apakah Abraham sebagai itu nabi? anak budak, anak yang tidak sah? Coba, apa dasar Anda mengatakan dia anak budak, anak yang tidak sah? Apa alasannya? Apakah dengan cara Anda mengatakan dia anak tidak sah dengan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim melakukan persetubuhan secara halal? Kalau persetubuhannya halal, berarti anaknya halal. Kalau anaknya halal, berarti anaknya sah. Tapi Anda mengatakan anaknya tidak sah, berarti persetubuhannya bukan halal tapi haram. Dengan demikian Anda telah mengutuk Abraham dengan memfitnah dia telah melakukan persinahan dengan Siti Hagar alaihi salam. Mampus. Masih mau aku datang besok? Ini akibat mengikuti ajaran pembinasa keji Nabi palsu Paulus. Ini akibatnya. Ini dari buahnya kita bisa lihat siapa yang melakukan pemberkatan. Kau tengok ya, besok saya menikah, lalu istri saya mengandung, anak saya begitu besar, tak ajarin apa. Wahai anakku, ucapkan Bro, Abraham pemberkatan Nabi tidak? guys.
Wahai anakku. Abraham Nabi tidak. Wahai anakku. Abraham Nabi tidak. Diam dulu wahai laknat. Wahai anakku. Hidupmu, lisanmu, jiwamu, batinmu, ragamu harus kau penuhi dengan lakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihissalam. Anakku punya keturunan, cucuku punya keturunan, begitu seterusnya sampai ke penjuru bumi. Mereka semuanya melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kristen, begitu anaknya lahir, anakku Ismail itu anak haram, anak budak, anak yang tidak sah. Bro, Itulah Kristen laknatullah alaih. Makanya kalian itu diusir oleh Yesus. Bro, jangan Makanya di-mute kalian ya, itu diterangkan aku ya. dalam Al-Quran menjadi penghuni neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Makanya Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang Kristen itu adalah seburuk-buruknya makhluk yang pernah tercipta di atas muka bumi. Oke, jangan di-mute aku ya. Bro, Abraham Silakan. itu Nabi tidak? Nabi, Apakah Abraham Nabi sama seperti Muhammad? ya betul sekali. Beliau adalah Nabi sama seperti baginda Rasulullah seperti Muhammad Muhammad. SAW. Yes. Oke. Bisakah Anda mengatakan dua kalimat syahadat dengan nama Abraham? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Pintar. Baru kali ini saya mendengar dua syahadat seperti itu. Ya apa lagi? Halo, Asyhadu an la Ustaz Indonesia ilaha perhatikan apa yang dia illallah ajarkan wa di sini. asyhadu anna Apa Musa yang diajarkan di sini? Rasulullah. Apa yang diajarkan di sini? Ustaz Indonesia Asyhadu an perhatikan la apa yang semua ajarkan di sini. ilaha illallah Apa wa yang semua asyhadu ajarkan? Coba dengar. anna Iya benar. Daud Rasulullah. Karena Nabi kok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Ini semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Oke, Suma. Kenapa? Apakah saya boleh masuk Islam dengan disyahadatkan dua kalimat syahadat dengan nama Abraham? Kalau masuk Islam di bawah panji agama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nah, saya tanya boleh atau tidak? nggak bisa. Kau Kalau mengutuk masuk- Abraham. Kau mengutuk Abraham. Kau bilang tadi sama dengan Muhammad. Sekarang kau bilang tidak bisa. Kau mengutuk Abraham. Sudah ya? Aman kan? Cara Paulusmu itu nggak berlaku. Sudah. Kau mengutuk Cara Abraham. licik yang Kau ditanamkan di mengutuk dalam Abraham. jiwamu oleh iblis Kau- itu nggak berlaku. Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi litubayyina linnas, maka pokok utama syahadatain itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondasinya kemudian uraiannya dibingkai dengan dinding, tiang, atap, lantai semua di antaranya kesana kemari. beriman kepada para kejam-kejam ya. nabi. Begitu kita masuk Islam, maka kita ditanamkan akidah beriman kepada para nabi. Untuk masuk Islam, maka pertama yang harus ditegakkan adalah syahadatain. Allah satu-satunya Habis. Tuhan. Nabi Muhammad Habis, sallallahu Abraham. alaihi wasallam Abraham adalah habis. Rasulullah Artinya Abraham tidak yang seperti datang Muhammad. kemudian Habis. mengajarkan Kelar. menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Rasulullah. Ya. Itu saudaraku. Jadi Artinya kamu nggak bisa Abraham nipu saya. ternyata tidak sama seperti Muhammad. Oke? Kamu nggak Siap? bisa nipu saya. Mantap. Kamu nggak bisa, meskipun kamu itu Mantap, pengikut Suma. Paulus, tapi kamu nggak bisa Mantap, Suma. dengan kelicikanmu untuk menipu kita, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam, Dia katakan "Isqala tadi lahu Abraham rabbuhu dan Muhammad aslim sama. qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Allah kemudian berfirman kepada Nabi Ibrahim,
aslim, berserah dirilah kamu. Qala aslamtu, saya kemudian berserah diri li rabbil alamin, kepada Tuhan seluruh alam. Wa wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya, demikian juga Nabi Yakub mewasiatkan keturunannya, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim. Tadi di awal, sejam yang lalu saya bertanya, mana bukti kalau agama Kristen itu agama berkat? Adakah kemudian Yesus dengan lisannya sendiri mengaku dia adalah penjelmaan atau inkarnasi dari Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia? Ternyata tak ada. Ending terakhir kepada pengikut si pembinasa keji, kutanya, kalau Kristen itu agama berkat, coba buktikan kalau Kristen memberkati Abraham. Ternyata saya sudah berdialog kurang lebih 20 tahun. Oke, saya Tidak turun dulu pernah Suma ya. Kemudian saya tidak Saya pernah hanya kemudian berharap di sini bahwa saya tidak lihat- pernah bertemu dengan orang Kristen penyembah manusia ini memberkati Nabi Abraham berdasarkan dengan ajaran Abraham di dalam Kejadian 12 nomor 3 di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 130, wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Hanya orang bodoh yang memperbodoh dirinya, hanya orang zalim, hanya orang yang dilaknat yang membenci kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah Kristen. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Dengku Bang Waalaikumsalam warahmatullahi Santo, wabarakatuh. Masya Allah, baru muncul Ahib Moto. Ya, saya Bang masuk Oji ke sini lanjut. karena beliau ada. Oh, Santo, iya. Santo alaihissalam. Santo alaihissalam. Santo. Pan Sidik, Masya Allah. Lanjut. Yang mana hotel ini? Ya. Assarak yolo. Assarak yolo, assarak. Assarak yolo. Iya, assarak yolo, cocok. Ya. Mari kita lihat. Silakan dilanjut. Dinaikkan semua pengikut pembinasa keji, silakan dinaikkan. Mumpung ada Santo di sini, silakan. Maju Firman menjadi daging. Maju. Assalamualaikum Bang Krios. Aduh, gimana? Baru kelihatan selalu ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Santo Baru kelihatan Asidik. selalu ini. Mau kemana aja Bang Sidik? Enggak, di tempat aja ini. Ah lah masa. Mantap. Oke, Bang Moto. Oi. Kalau nggak salah di dalam halaka pada saat ada arjen tertentu boleh diperbolehkan nggak makan babi itu di dalam halaka atau dalam misna itu? Ada. Ya, Akimoto bisa bantu ditunjukkan dulu, ini edukasi juga buat kita, buat teman-teman juga yang lain. Oh gitu. Silakan Aki. Ya. Karena tadi ada perdebatan sih sedikit soal babi. Kan udah pernah waktu itu ya di sini. Ya udah pernah, tapi diulang lagi udah Akimoto, diulang lagi. Edukasi. Oji, noise Oji. Bentar, events sebentar ini. Jadi sebentar. Bentar dulu, sebentar. Nah, nanti tentang hukum kasrut. Saya terjemahin dulu. Oh, nggak bisa ditranslate. Jadi dalam Judaism
Nih nanti ada yang namanya sebentar. Kok masih saya. Nanti ini bisa lihat di My JWS Learning. Cuma ini belum bisa ditranslate ini kan. Ini kayaknya udah. Nah, nanti di sini sumbernya salah satunya dalam halakah nanti dijelasin apa sih kenapa dibolehkan gitu kan. Saving a life atau menyelamatkan nyawa gitu kan. Dalam Ibrani disebut apa? Pikwah nefes. Nefes itu nyawa ya. Pikwah itu lebih ke arah menyelamatkan sih sebenarnya. Atau jangan sampai binasa. Jadi most of Jewish law can and should be set aside in order to avoid endangering a person's health or safety. Jadi ini adalah bagian ini bentar pusing. Di mana ini? Oke. Jadi ini adalah hukum yang bisa dan harus dilakukan set aside in order dalam rangka untuk menghindarkan bahaya dari kesehatan atau keselamatan seseorang. Nah, ini boleh nggak sih kalau kita itu makan babi ya? Nanti dibahas di Miyodea. Nih, Miyodea itu dari kata yada ini mi untuk diketahui. Yodea itu kata yada itu diketahui. Jadi, if a Jew was in a dire situation and had to eat the flesh of a pig, would they be required to kill the pig through shechita? Jadi misalnya ada seorang Yahudi yang dalam situasi genting dan mau nggak mau dia harus makan dari daging babi, gitu kan? Bolehkah mereka membunuh babi menurut hukum halakah atau hukum syariahnya mereka? Nih jawabannya. A Jew is stranded in a situation where they have no food. Kalau seorang Yahudi itu dihadapkan pada situasi di mana mereka itu nggak punya makanan sama sekali, there happens to be a living pig in the area, and the Jews come to the conclusion they'll have to kill and eat the pig to survive. Jadi jika ini terjadi, terus ada babi yang hidup di sekitar area tersebut. Dan seorang Yahudi menemukan solusi, mereka harus membunuh dan memakan, disolusikan berarti disolusikan bahwa mereka harus membunuh dan memakan babi agar selamat. Itu. Jadi solusinya seperti itu. Nah, sama juga nih Bang Moto, gue nemu di Sefaria, menurut Rabbi Jason Rubinstein ya dari Sifat Hadar ya. Ini benar pada saat diperbolehkan untuk makan babi. Boleh, karena misalkan gini. Tidak ada maksudnya. Karena mereka tuh harus tetap hidup supaya bisa beribadah kepada Hashem. Itu tujuannya. Mereka nggak boleh membunuh diri. Kalau nggak ada makanan lain, ya sudah makan. Oke, untuk konten-konten itu ya ada jelas ya. Di dalam Yahudi pun di dalam halak diperbolehkan juga misalkan ada uzur tertentu. Nah, misalkan kayak di Fadi tuh, misalkan di hutan tuh nggak ada makanan, boleh makan babi hutan. Boleh tahu aja di kota, salah dia. Oke Pak Krios, saya izin pamit dulu host Bunda cuma. Mau kemana, Bang Sidik? Baru ketemu. Bunda Rahma, kalau ada urusan sedikit deh. Tadi saya sempat naik sih. Siap Santos siap. Izin pamit dulu ya, Bunda ya. Oke Santos ya. oke. Siap. Bang Sidik, lanjut. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, berarti udah jelas ya. Semuanya itu jelas dalam Yahudi, dalam Islam itu jelas, nggak ada yang ambigu.
Ya, semua disyariatkan. Bono. Nah, Oten yuk, naik yuk. Lanjut lagi. Adil. Lu kesini besok ya? Anjir, goblok. Itu masa gue saingin sama Bang Moto. Bang Moto kan ngajar di situ, barangan aja. Gua nggak boleh saingan lah sama guru gua. Ya, misalkan gua ambil jobnya Bang Moto kan gak enak, dia nggak ada kerjaan lagi, kasihan deh. Apa sih itu? Tempat apa itu, Bang? Bismillah. Tempat lu Gereja, ngajar. gereja. Tempat lu ngajar itu Bang Moto. Tempat itu ya orang kumpulan orang-orang yang menyembah Tuhan yang mempunyai tulang belakang ya. Nah, gereja yang saya tunjukkan tadi ini teman-teman, ini kan ada rencana untuk dijual karena jemaatnya sudah kurang. Makanya ada rencana funder yang dari Malaysia ini mau beli buat dialihfungsikan menjadi masjid. Udah nggak ada jemaatnya memang di sana. Coba yang teman-teman Kristen kirim permintaan ya. Yang Muslim tahan dulu. Yang Kristen dulu kirim permintaan, silakan. Pada migrasi Bang Moto udah pada migrasi itu, jemaatnya udah pada migrasi. Jadi kalau pendetanya itu Oji, kalau pendetanya ngeyel, pendetanya juga kami beli. Ya, biar Bang Moto aja ngajar situ tuh, biar pada insaf itu. Bang Moto ngajar itu, ayo lo, ya kan. Bang Moto suruh ngajar itu. Jangan saya maunya Ustaz Tata. Seumur hidup bertanya sudah. Suruh tanya seumur hidup ya kan. Coba yang Kristen ya, kirim permintaan yang Kristen. Yang Muslim tahan dulu. Silakan Bang Mes, apa yang mau disampaikan silakan Bang. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bang Fandi, cuman mau bilang aja, saya dulu pernah dimualafin sama Bang Juma. Siap. Alhamdulillah akhirnya istri ikut juga. Moto. Siapa tuh? Ya silakan dibuka mute-nya. Yang noise langsung mute ya teman-teman, kalau naik komal yang noise langsung mute. Silakan Bang Meso. Iya, semua ngucapin terima kasih banyak aja sama Bang Juma. Dulu saya pernah dimualafin sama Bang Juma. Dan selang 2 tahun akhirnya istri ikut. Gitu, cuman jaraknya jauh. Alhamdulillah. Aduh. Jadi kepaksa waktu itu saya nggak bisa pisah dulu. Bukan nggak bisa, maksudnya saya nggak bisa pisah. Akhirnya kepaksa saya pisah rumah dulu sama istri. Gitu. Nah, tapi setelah ya pelan-pelan kasih tahu saya suruh dengerin live-nya Bang Juma juga, dari Bang Kores juga, terus Uni Rifa. Ya akhirnya pelan-pelan nerima sih Bang. Alhamdulillah sekarang udah semua akhirnya Muslim. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman beberapa kali emang pengen ngobrol sama Bang Juma. Waktu itu sempat yang ada acara di mana, di Bekasi tuh, di tempat ngopinya itu Bang siapa waktu itu lupa saya. Bang Andre. Ya, tempat Bang Andre. Waktu itu ketemu juga sama Bang Kores di sana. Saya kira Bang Juma ada, ternyata nggak bisa datang beliau. Gitu. Nah, waktu itu posisinya istri belum mualaf gitu, cuma dia mau saya ajak nggak mau waktu itu. Gitu. Jadi waktu itu selama belum mualaf ya paling saya cuma setiap bulan aja ngasih nafkah, tapi tetap pisah rumah tuh selama 2 tahun. Dan alhamdulillah sekarang udah. Makanya saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sama Bang Juma. Gitu aja. Gitu. Ya, makasih Bang. Bang Juma lagi sholat. Oh iya kebetulan udah asar ya. Mungkin itu aja Bang Fandi. Saya cuma mau bilang Siap Bang, makasih Bang. Ya. Makasih banyak Bang Juma dan teman-teman Muslim lainnya. Dan makasih banyak juga buat untuk
dakwah ya di TikTok gitu loh. Sekarang kalau ngelihat Oten diskusi jadi ingat waktu masih bodoh dulu lah gitu. Gitu sih. Gitu, tapi ya udahlah, sekarang mah udah tobat ya. Selalu ya Allah dikasih kesehatan semua, mudah-mudahan. Amin, amin. Ya Allah, semua waktunya, semua tenaganya yang dakwah di sini Amin. sama Allah dengan yang lebih baik. Amin, amin. Semoga istiqomah ya Bang Mezo ya. Semoga istiqomah. Insya Allah Bang, Insya Allah. Sekarang kayaknya sih makin istiqomah karena istri udah masuk ya, jadi makin Mantap. Itu aja. Ya udah itu aja Bang, saya cuma mau ngabarin aja ke Bang Juma tadinya kalau istri udah ikut, udah berhasil lah, udah aman lah sekarang, udah gitu. Oke, kalau begitu aja ya Bang Ya, Bang, Fandi. ya. Makasih ya. Bang Palopo, Bang Kirios dan lain-lain, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Maaf, Mar. minta tolong diturunin ya. Oh, siap. Ya, makasih banyak. Silakan Mar. Ada yang mau disampaikan? Muslim, Kristen, ateis, Hindu, Buddha? Mar. Wah, senyap ini. Mar. Halo. Mar. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang mau disampaikan, Bang? Gak ada sih, Mas. Maaf ya, salah tekan. Oh iya, oke Bang, oke. Turunin aja kok, nggak apa-apa. Saya Oke. Ya. Oke. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau belajar. Kebetulan kami ini hari ini ada hadir ya. Beliau ini sempat menghilang beberapa hari, ternyata beliau belajar S4 di Vatikan. Informasi yang saya dapatkan kemarin dari beliau ini pergi cari S4-nya di Vatikan. Nah, sekarang baru hadir kembali bersama kita. Silakan teman-teman Kristen yang mau belajar sama sama S4 Vatikan, jebolan Vatikan, silakan ya, kirim permintaan. Yang mau belajar, pendeta yang mau belajar silakan. Silakan Bunda Rama, silakan. Berarti sudah setara dengan paus. Paus di Vatikan. Di atasnya Bunda, di atasnya paus. Di atasnya. Masya Allah. Tar dulu S4 apaan itu? Iya, itu S4 sarjana teologi. S4 sarjana teologi. Gue baru tahu ya ada S4 itu. Kalau bom S2 patologi, patolotolo na gigili. Bunda Rahmat tahu gak itu patolotolo na gigili? Ya, makanya gue baru tahu lo ada S4 lo. Itu cuma Bang Moto doang yang bisa S4 itu. Mantep ya Bang Moto ya. Selamat Bang Moto atas kelulusannya itu S4. Oke, siapa dulu yang baru naik itu? Kalau ngambil D3, saya mengambil D minor. Lanjut aja. Iya, 01, selamat sore. Selamat sore, saudaraku. Iya, Kristen Bang. Belum tahu ini apa. Waduh. Ini gawat ini. Papa lupa bagianmu. Hah? Maksudnya gimana Bang? Belum tahu gimana? Belum jelas. Masih abu-abu. Masih abu-abu. Seperti apa abu-abunya Bang? Abu-abu tua atau abu-abu muda? Biar Saya mau tanya ini sama halo. Ya. Saya mau tanya ini sama saudara-saudaraku yang muslim. Boleh, asal jangan bahasa Inggris Bang ya. Silakan. Kalau ada juga kadal sini, kadal artinya kafir dari lahir. Saya juga mau tanya. Begini di surat Al-Baqarah kan
Allah menyatakan, wa is qala ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan makhluk dalam kurung Adam. Antar dulu Bang ya, Bang 01, kalau agamanya nggak jelas saya turunkan saja ya. Oke? Oh, daw jalo bah. Dan jalo ya. Iko duka teh, nuta bang lah jelas. Ada mati ke. Pada kita teh mas sampu bah. Nah, matumba na no para. Salang ra ko, sarane ra ka. Salang, alhamdulillah. Salam dari lahir. Mati ke. Dari tadi bilang kenapa di? Ya. Tidak. Saya mau bertanya kepada ustadz-ustadz di sini. Mau bertanya begini. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya, aku akan menciptakan makhluk di muka bumi dalam kurung Adam untuk menjadi khalifah atau pemimpin. Lalu malaikat menjawab, ya Allah, mengapa engkau ingin menciptakan makhluk yang nantinya akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi? Pertanyaanku, dari mana malaikat tahu kalau anak cucu Adam akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi, sementara malaikat itu tidak tahu apa-apa kalau tidak diajarkan? Kenapa mereka protes? Nah, itu pertanyaanku bagi ustadz-ustadzku di sini, guru-guruku di sini. Oke, Sampu. Silakan dijawab. Sebenarnya saya cocok dia bertanya pada itu, tapi nggak apa-apa lah, kita ini sedikit sharing-sharing ya. Jadi memang di ayat itu dikatakan malaikat bertanya, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan lagi makhluk manusia ya, sementara sebelumnya itu dia akan menghancurkan ya. Nah memang di dalam pemahaman Islam, sebelum manusia diciptakan itu memang ada makhluk yang diciptakan terlebih dahulu, yaitu jin dan jin ya, dan itu memang sudah menempati bumi gitu loh. Dia akan merusak itu loh, lalu Allah akan menciptakan lagi makhluk, itu yang namanya manusia. Lalu kan bertanyalah di situ malaikatnya, ya Allah, kenapa kau lagi ingin menciptakan makhluk manusia kan, yang notabene nanti akan melakukan kerusakan lagi pada ciptaanmu, yaitu bumi. Nah di situ Allah menjawab, coba Bang baca selanjutnya, akulah yang maha tahu. Begitu Bang, sangat simpel jawabannya. Silakan. Ada lagi pertanyaan kedua, Sempu. Ya. Pertanyaan kedua aku ini, bagaimana caranya iblis lolos masuk surga untuk menggoda Adam? Dari mana bisa dia lolos masuk surga goda Adam? Kan Adam itu sudah dimasukkan ke dalam surga. Kan sama Hawa, Zawjika dengan istrinya. Tahu-tahu lolos iblis masuk ke dalam surga, menggoda Adam supaya mendekati pohon yang dilarang. Kan belum jadi iblis di situ. Sudah jadi iblis di situ sampai. Tidak kuciptakan sebentar ya. Ini aneh-aneh juga pertanyaanmu tuh. Agamanya apa ini sebenarnya? Katanya dia Islam, cuman aneh-aneh aja pertanyaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terus cuman itu pertanyaanmu itu seharusnya masuk ke ini aja bos. Ada ustadz dekat rumah, kalau di sini bukan untuk itu, sesama itu. Iya Bang. Sebenarnya kan di situ belum jadi iblis dia. Ketika dia dijadikan iblis, waktu saat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Nah, lalu Allah di situ mengutuk dia. Di sini katakan iblis kan. Begitu. Ya, setelah dikutuk kan jadi kafir. Dia kan bersumpah akan kugoda Adam sampai anak cucunya. Setelah itu sudah jadi kafir, iblis diusir, Adam dimasukkan ke surga. Ntar dulu, agamanya harus jelas ini. Bahaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar. Itu kalau syahadat mudah, Kristen 100 orang itu bisa syahadat. La ilaha illallah. Islam saya. Jadi Bunda Rama, silakan Bunda Rama. Bunda Rama diuji dulu.
Iya. Aduh, aku di luar. Maksudnya gini loh, Oten-Oten itu pandai nyamar mengucap syahadat ini. Ini kok orang Islam seawan atau awan apa Tidak, udah Bunda. paham Coba, tentang kisah. Udah paham kita tentang kisah Adam tuh. Ini kok kayak apa kalau mengaku Aneh-aneh Islam? pertanyaanmu, aneh-aneh. Lanjut. Aku lagi di luar, aku nyimak. Mohon maaf. Oke, gini. Bunda, kalau orang lu itu tidak ada, jarang orang lu itu yang Kristen tidak ada. 100% Oke, kalau gini. saya orang lu, orang Palopo. Di mana kau di Palopo? Di mana bahasanya kau di Palopo? bukan lolos, tetapi Lanjut. bahasanya bukan lolos, tapi kalian udah jawab. aduh, tapi iblis itu